Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa salamun amma ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah. Suatu ketika Syekh Abul Hasan Asy-Syadzali mendatangi kediaman gurunya, yaitu Syekh Abdullah Al-Mashishi di puncak suatu bukit untuk keperluan meminta ijazah doa untuk diwiridkan. Akan tetapi oleh sang guru yang juga seorang wali yang keramat itu justru diperintahkan untuk menemui sahabat beliau yang juga seorang wali yang keramat di desa Sazili. Mendapat perintah itu, Syekh Abul Hasan segera pamitan dari gurunya. Pada awalnya ia bermaksud untuk langsung pergi ke desa yang membutuhkan waktu 1 bulan perjalanan kaki tersebut pada hari itu juga. Akan tetapi karena ada perhitungan lain, akhirnya ia pergi pada keesokan harinya. Hal ini rupanya sudah diketahui oleh gurunya di Sazil. Keesokan harinya sampailah ia di Sazil, jarak 1 bulan perjalanan. Dengan karomahnya ia tempuh tak lebih dari beberapa jam. Hai Abul Hasan, sebenarnya sudah sejak kemarin saya tunggu kamu datang. Demikian sang Syekh membuka penjelasan. Wirid yang kamu inginkan itu cara mengamalkannya cukup berat. Tetapi saya selalu sesuaikan dengan keadaan orang yang akan mengamalkannya. Kamu saya anggap cukup kuat. Oleh karenanya kamu saya buatkan syarat, amalkan wirid ini selama 40 malam berturut-turut tanpa batal wudu. Dan kamu akan saya berikan kenang-kenangan. Namamu akan saya tambah dengan nama negeri ini menjadi Abul Hasan As-Sazili. Syekh Abul Hasan menerima anugerah dari gurunya yang karomah itu. Dalam buku sumber tulis ini tidak disebutkan namanya dan langsung mohon diri. Sewaktu ia mengamalkan wirid itu, ia merasa lain dari biasanya. Wirid yang diijazahkan gurunya itu ternyata sangat berat diamalkan. Tidak seperti mewiridkan doa-doa yang lain. Kadang-kadang pada malam terakhir ia tak tahan ngantuk lalu tertidur. Dan karenanya ia harus memulainya lagi dari malam pertama. Begitu berulang-ulang. Akhirnya ia melaksanakan sholat hajat, memohon kepada Allah supaya bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Doanya makbul, mimpinya didatangi Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya diberi wirid oleh guru saya, tetapi sampai sekarang saya belum bisa menyelesaikan cara pengamalannya. Saya mohon petunjuk. Demikian katanya di dalam mimpi kepada baginda Nabi SAW. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, semua perintah agama dan anjuran Allah Rabbul Izzah harus kita songsong dengan penuh keyakinan gembira. Kita patuhi dan kita jalankan penuh ikhlas. Keyakinan itulah yang menghantarkan kita dapat naik kepada kesadaran ruhani yang lebih tinggi. Hati kita akan lebih terikat kepada Allah dan kebergantungan kita kepadanya akan semakin kuat. Sehingga kita dapat terselamatkan, merdeka dari musuh-musuh nafsu dan setan yang ingin memperbudak diri kita, harta dan dunia. Penjelasan di atas jangan disalahpahami bahwa kita tidak boleh mencari kekayaan harta atau kedudukan. Juga jangan disalahpahami bahwa kita tidak boleh menjadi orang yang melimpah secara materi atau menduduki jabatan tinggi. Tidak, jangan disalahpahami. Kita dapat melihat para milioner yang berada sekitar Nabi Muhammad SAW, para milioner sekitar Rasulullah SAW sangat banyak. Seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ubaidillah bin Utbah, Abdurrahman bin Auf, Abdullah ibn Mas'ud, Hakim bin Hizam, Tolha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan lain sebagainya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, aku ini manusia rindu rasa, rindu rupa. Amir Hamzah. Getaran dalam jiwanya mungkin seperti hasrat Musa di Bukit Tursina, Ibrahim yang berkelana, atau Hamzah Pansuri yang merasa hampa di depan Ka'bah, dan Amir Hamzah yang rindu rasa rindu rupa. Mereka para pencari sejati.
Juga murid yang satu ini meskipun tentu saja mereka tak berada di makom yang sama, memang tidak sama, ia cuma mewakili gambaran umum, dongeng-dongeng orang biasa. Inilah dongeng tentang dia, seorang laki-laki yang pernah menginjak lingkungan budaya bernama sekolahan, tak pernah beberapa lama menjadi murid seorang guru sufi yang menuntunnya secara pribadi. Setindak demi setindak memasuki wilayah hidup kerohanian, dan yang berhasil alhamdulillah membuatnya menjadi lebih peka pada baik buruk, halal haram, luhur nista, bahagia merana. Aturan nilai etika hidup dan kepantasan dalam tata pergaulan dengan sesama di rumah atau dengan tetangga dan dalam lingkungan yang lebih luas menjadi patokan yang diam-diam dipatuhi dengan rasa sangat ringan. Sang guru, pendeknya mungkin telah mengantarkannya ke sebuah lorong di dalam jiwanya sendiri, dan dia asik di sana. Maka pelan-pelan sang guru mengasahnya bagai seorang empu membakar, memipikan dan menempa besi porosane untuk dibikin sebilah keris bertuah. Murid itu menjadi lebih kritis secara spiritual, dan sikap kritis itu membuatnya gelisah setiap kali bersentuhan dengan beragam fenomena hidup yang tak selamanya mudah difahami. Baginya hidup begitu memprihatinkan, terutama karena kekerasan demi kekerasan dan tipu menipu, jegal menjegal, bunuh membunuh sudah menjadi suguhan rutin sehari-hari, seperti hidup di dalam rimba raya. Ia banyak bertanya, dan pertanyaan-pertanyaan seperti suara yang datang dari tempat yang jauh, asing, sayup-sayup dan lenyap. Ia sering merasa terbanting-banting di batu cadas, menyaksikan ironi demi ironi dalam hidup yang ukurannya serba benda, mengagungkan kekayaan, menyembah kemewahan, dan ibaratnya manusia sudah menilai setinggi langit kemenangan, membela atau memanjakan samudera keserakahan yang tak bertepi. Sang guru yang diam-diam merasa bangga akan muridnya yang satu ini, pada suatu malam mengangguk-angguk dengan rasa syukur mengetahui pendirian sang murid. Ia tahu sang murid ibarat lahan subur untuk kehidupan rohani dan menyimpan potensi nyaris tanpa batas. Malam itu sang guru duduk di depannya di sebuah dataran ketinggian, tempat mereka sering duduk-duduk memenuhi dorongan untuk bisa merasakan kesendirian yang tak sepenuhnya sendiri, dan lama-lama mereka membisu. Bunyi riak air di antara bebatuan di kali kecil di bawah mereka terdengar gemericik menjadi selingan deru angin yang sebentar terdengar, sebentar surut kembali. Mau kau menerima ilmu istimewa? Tanya sang guru. Ilmu apa itu, guru? Ilmu berhutang tanpa membayar. Saya tidak mengerti, guru. Kau bisa hutang uang misalnya pada seseorang dan kau tak usah membayar, karena orang itu akan lupa hampir dengan dirinya, atau dia akan melupakannya. Oh, terima kasih, guru. Saya tidak berani. Saya tidak berani, jawab si murid dengan tegas. Sahabat-sahabatku yang dimulai oleh Allah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, pada awalnya tarekat merupakan bentuk praktik ibadah yang diajarkan secara khusus kepada orang-orang tertentu. Misalnya Rasulullah mengajarkan wirid atau zikir yang perlu diamalkan oleh Ali bin Abi Thalib, atau Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada sahabat untuk banyak mengulang-ulang lafaz tahlil dan tahmid. Pada sahabat B, Nabi Muhammad memerintahkan untuk banyak membaca ayat tertentu dari surat dalam Al-Quran. Ajaran-ajaran khusus Rasulullah itu disampaikan sesuai dengan kebutuhan penerimanya, terutama berkaitan dengan faktor psikologis. Pada tahapan selanjutnya, ajaran khusus Rasulullah itu lantas disebarkan secara khusus pula oleh beberapa sahabat penerima. Meski tak semua orang dianggap pantas menerima ajaran tertentu tersebut, namun biasanya jumlah penerimanya selalu bertambah, hingga akhirnya menjadi komunitas tertentu, perkumpulan khusus, atau lahir sebuah tarekat. Jika proses lahirnya sebuah tarekat hanya merupakan proses yang menyambung pada dari satu ajaran khusus, lantas apa peran orang yang disebut sebagai pendiri tarekat? Mengapa orang semisal Naqsabandi, Jalaluddin Rumi, Asy-Syadzili disebut sebagai pendiri, jika peran mereka sekedar sebagai salah satu dari rangkaian silsilah ajaran? Untuk membuat gambaran yang gamblang tentang kontribusi yang mereka perankan sehingga pantas disebut sebagai pendiri tarekat, agaknya perlu kita bawa kepada kasus sekitar kita. Di Indonesia ada berpuluh-puluh pondok pesantren, pondok Darussalam Gontor dan pondok Lirboyo adalah di antaranya.
Dua pondok ini masing-masing memiliki ciri khas. Meski keduanya sama-sama mengajarkan tentang agama Islam, namun metode yang digunakannya berbeda. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.